Haleluya, Shalom. Happy Sunday saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang di ibadah online gereja SIS. Mari saudara, di minggu siang hari ini kita bersama-sama datang pada Tuhan, menaikkan setiap kerinduan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami Bapa. Di hari ini Tuhan, kami mau datang Bapa. Kami mau merasakan hadirat Tuhan lewat tayangan media ini Tuhan. Kami mau datang menaikkan setiap rindu kami Tuhan untuk selalu dekat dengan hadirat-Mu, untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir Bapa, menjamah masing-masing pribadi kami Tuhan, dan biarlah hanya Engkau yang beracara Bapa, lewat tayangan media ini Tuhan, hingga kami bersama-sama dapat menyembah Engkau. Dan kami percaya, yang datang dengan berbeban berat pasti dilepaskan. Yang datang dengan segala sakit penyakit pasti disembuhkan. Dan terlebih lagi ada sukacita di saat menyembah dan memuji Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Berkati setiap tayangan media ini Tuhan, hingga dapat memberkati setiap jemaat yang menyaksikan Tuhan. Ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan datang padamu Bapa, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami bersama-sama mau menaikkan sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara, kita bersama-sama naikkan setiap kerinduan kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku, ku sembah Engkau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita angkat pujian ini sama-sama dari awal. Kerinduanku datang padamu. Kerinduanku, ini kerinduan kami, datang padamu. Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, dan sahabatku,
sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ku sembah Engkau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Orang pun jua seperti Kau Yesus, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Kerinduanku, kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu. Allah mulia mawar syarung, ku cintamu. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku Tuhan, dan sahabatku. Terindah, termanis Engkau bagiku. Angkat suaramu, katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Ye, lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Ye, dengan segenap hati lagi kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Angkat suaramu, katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Jemaat yang terkasih, angkat suaramu, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau.
kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Ku sembah. Angkat setiap sembahmu, katakan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Yesus, lagi sembah Tuhan, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Biar musik saja mereka pujian ini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau termanis dalam hidup kami. Ini sembah kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menaikkan sembah kami. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Ini kerinduan kami, ini kerinduan kami. Kami mengucap syukur. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah Engkau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Angkat suaramu, angkat sembahmu, katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku lagi katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lagi katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kasih sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebesaran Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu berkat anugerah daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami datang di siang sore hari ini Tuhan untuk bersuka cita. Kami mau bersama-sama bersorak memuji Engkau yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari saudara yang di rumah yang menyaksikan siaran ini, kita memuji Tuhan dan kita katakan, begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin, haleluya. Mari saudara, kita bertepuk tangan di siang hari ini. Mari kita semangat bersuka cita memuji Tuhan. Kita nyatakan kasih Tuhan yang begitu besar telah tercurah bagi kita dan dunia ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Mari kita lebih semangat lagi, kita menaikkan pujian kita. Begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Katakan, berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh
tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, anugerah-Mu selalu baru, katakan tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Mari masih siap untuk memuji Tuhan, amin. Boleh dong kasih tos yang ada di rumah, yang sampingnya ada orang, kasih tos, kasih sorak-sorai, siap bersuka cita, amin, haleluya. Mari kita nyatakan Raja mulia di siang hari ini, mari saudara kita bersuka cita. Boleh kita bertepuk tangan, kita bersuka cita bersama lewat tayangan media ini. Mari saudara. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya, Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya, segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Angkat suaramu, katakan kala Tuhan Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, amin. Mari yang ada di rumah, angkat suaramu lebih lagi, kita bersuka cita. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya, segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya.
bersorak-sorai untuk Tuhan kita katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Amin, haleluya. Ada sukacita, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di siang hari ini, di minggu siang hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Misnan Bapak. Kami percaya Tuhan, kami berdoa secara khusus Bapak, setiap firman yang disampaikan memiliki rema untuk masing-masing pribadi kami Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan menjamah masing-masing pribadi kami Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, menyambut kebenaran firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Amin. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita datang pada Tuhan, kita naikkan satu pujian, sembah kita. Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Sungguh Tuhanlah jawaban. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Angkat suaramu. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan dan kubu pertahanan di saat jiwa
katakan, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan. Lagi katakan, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Angkat suaramu katakan, oh, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan lewat ibadah online Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Allah masih dan tetap mengasihi setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami, pikiran kami, memberkati setiap jiwa kami Tuhan lewat renungan firman yang akan kami dengar pada siang hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sebagai penebus kami, Engkau sebagai penebus kami yang hidup, Engkau yang sudah mati bagi kami, Engkau yang sudah rela memberikan nyawamu bagi kami. Bahkan Engkau yang berjanji Tuhan, membawa setiap kami Tuhan, untuk kami bersama-sama di tempat di mana Engkau tinggal. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan pada siang hari ini, ajar kami selalu mengingat, ajar kami selalu beriman, ajar kami selalu percaya bahwa penebus kami adalah penebus yang peduli dan mengerti akan setiap pergumulan kami. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan. Kami yang sedang di dalam pergumulan hidup kami. Kami yang sedang di dalam kekhawatiran, ketakutan. Kami yang sedang di dalam, oh Tuhan, masa depan yang merasa bahwa kami tidak memiliki masa depan. Ataupun kami yang sedang Tuhan, oh Tuhan di dalam tekanan hidup. Kami percaya Tuhan, cukup bagi kami jikalau firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami akan sambut sebagian dari renungan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat siang. Kembali lagi kita mendengarkan sebagian dari firman Allah. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kalau kita tetap mengutamakan firman Allah, maka hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan.
Firman Allah mendatangkan banyak hal dalam diri kita, di dalam hidup kita ini. Terutama firman Allah selalu memberikan kami iman, memberikan kita percaya. Dan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, jika kita memiliki kekuatan iman, memiliki kekuatan firman Tuhan, maka hidup kita akan selalu kuat di dalam Tuhan. Saudara, siang ini kita akan mendengar sebagian dari firman Allah. Mari kita buka bersama di dalam Ayub pasal yang ke-19 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Saya ulangi, Ayub 19 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Allah. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Puji Tuhan. Saudara, pasti kita tahu semua ya. Kalau kita baca kitab Ayub ini, maka kita akan diperkenalkan dengan seorang yang Alkitab catat, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, dan seorang yang berusaha menjauhkan diri dari kejahatan. Ayub dalam cerita ini, ya, saudara, kitab Ayub ini adalah kitab sangat kuno. Artinya pertama kali dalam Alkitab kita, menurut catatan, kitab Ayub adalah kitab yang pertama kali. Dan di dalam Alkitab ketika kita baca cerita tentang Ayub, dia hidup, ya, dia berasal dari tanah Luz. Dan menurut beberapa teolog, bahwa Lot ini hidup, Ayub ini hidup, itu sezaman dengan Abraham. Nah saudara, ketika kita membaca kitab Ayub, maka penekanan kita pasti tentang penderitaan Ayub. Tentang integritas dan komitmen Ayub kepada Allah. Ketika kita baca kitab Ayub, saudara, maka sebenarnya kitab Ayub ini adalah menjadi sebuah kitab atau sebuah dorongan firman Tuhan kepada kita yang membawa penghiburan, yang membawa pengharapan. Dan saudara, tentunya lewat kitab Ayub ini, setiap kita pasti akan mendapat berkat, akan mendapat penghiburan. Bahkan ini menjadi teladan bagi setiap hidup kita. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, ketika hari-hari kita terasa hari-hari yang kurang menyenangkan, hari-hari yang tidak ada harapan. Mari kita kembali kepada kitab Ayub. Kitab Ayub selalu memberikan kekuatan kepada kita. Nah saudara, dalam kitab Ayub ini, dalam cerita Ayub ini, Tuhan mengizinkan setan untuk menyerang Ayub. Ayub, ya, dia adalah orang yang begitu menderita. 10 anak yang dikasihi dalam sekejap meninggal, mati karena malapetaka. Kekayaannya yang begitu banyak. Bahkan Ayub dikenal sebagai orang yang penuh dengan kekayaan. Kekayaannya dengan sekejap lenyap. Bahkan istrinya mengutuk Ayub. Istrinya memberi rekomendasi kepada Ayub. Daripada kamu hidup susah, daripada kamu hidup menderita, kutuki Allahmu dan matilah kamu.
Saudara, kita bisa merasakan bagaimana penderitaannya Ayub. Bukan hanya anaknya, bukan hanya kekayaannya, bukan hanya istrinya. Tetapi kesehatannya pun hilang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Ayub diserang oleh penyakit. Saudara, dalam kondisi yang seperti ini, maka datanglah 3 sahabatnya kepada Ayub. Ketika 3 sahabatnya datang kepada Ayub, Ayub mengharapkan sebuah penghiburan. Ayub mengharapkan orang yang bisa memberi semangat. Tetapi apa yang terjadi? 3 sahabatnya malah mengatakan, setiap persoalan yang kamu hadapi, setiap pergumulanmu, kesusahanmu, penderitaanmu, itu karena dosamu kepada Tuhan. Itu karena pelanggaranmu kepada Tuhan. Maka teman-temannya merekomendasi kepada Ayub supaya Ayub itu bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, kita bisa bayangkan bagaimana keadaan Ayub. Tentu hidupnya begitu menderita. Dipastikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberi Ayub kekuatan. Ayub sangat terpuruk. Tetapi ketika kita perhatikan di dalam ayat 25a, di sana dikatakan bahwa tetapi aku tahu penebusku hidup. Dengan kata lain bahwa walaupun manusia tidak memperhatikan aku, walaupun manusia ini tidak memahami penderitaanku, tapi ada satu oknum, ada satu pribadi yang diklaim oleh Ayub bahwa itulah penebusku. Bukan sekedar penebus biasa, dikatakan penebusku yang hidup. Penebusku yang hidup. Saudara, kebanyakan orang ketika dia di dalam malapetaka. Bahkan akhir-akhir ini kita sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi di negara kita. Ada gempa bumi. Ada banjir. Bahkan tidak sedikit nyawa yang melayang. Ketika orang di dalam penderitaan dan tidak ada jawaban akan persoalan yang sedang dia hadapi, maka orang itu bisa depresi, bisa stres. Dan bahkan tidak sedikit orang yang harus bahkan ingin mengakhiri hidupnya karena persoalan-persoalan yang tidak bisa dihadapi, persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Saudara, ketika kita perhatikan Ayub, ini sangat luar biasa. Bagaimana Ayub bisa memiliki pengakuan iman seperti ini? Karena itu tadi saya katakan bahwa ketika kita menghadapi jalan buntu, jalan keluar yang tidak ada, mari kita baca kitab Ayub. Kitab Ayub memberikan kita kekuatan, semangat, bagaimana kita terus hidup sebagai orang percaya. Bagaimana Ayub bisa memiliki pengakuan iman seperti ini. Ini bukan pengakuan iman yang hanya diucapkan lewat mulutnya. Tetapi ini benar-benar pengalaman Ayub. Bahwa Ayub memiliki penebus yang peduli akan hidupnya. Mengapa Ayub punya
pengakuan seperti ini, saudara. Karena Ayub memiliki hubungan pribadi dengan penebusnya. Ayub memiliki hubungan pribadi. Ayub berjalan bersama dengan Tuhan. Ayub, dia melayani Tuhan setiap hari. Inilah sebabnya ketika Ayub harus kehilangan banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan secara fisik. Ayub tetap mengenal siapa penebusnya. Sebaliknya penebusnya juga mengenal akan Ayub. Sangat luar biasa. Di dalam Ayub 1 ayat 8. Di sana dikatakan demikian. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah mengenal kepada Ayub. Allah mengenal akan Ayub. Dan di dalam ayat ini jelas, Ayub sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan. Itulah sebabnya Ayub, dia dikenal oleh Allah. Dan Ayub juga mengenal akan Allah. Saudara, Ayub mengenal Allah itu bukan hanya karena dia sukses. Ayub mengenal Allah bukan karena dia berhasil di dalam mengumpulkan kekayaan. Ayub mengenal Allah, saudara, bukan karena hal-hal yang lain. Tetapi Ayub, dia memiliki pengalaman bersama dengan Allah. Dan ini sangat penting. Kalau hidup kita ini selalu memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kalau hidup kita ini selalu melibatkan Tuhan. Kalau hidup kita dikenal oleh Tuhan. Saudara, apapun penderitaan yang kita hadapi, maka kita akan bisa mengatasi dan kita akan memiliki kekuatan. Kita akan memiliki kekuatan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki komitmen sama seperti Ayub? Penebusku hidup. Apakah kita masih mengenal Allah? Apakah kita masih dikenal oleh Allah? Ketika kita, saudara, mengalami penderitaan, ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika hidup kita tanpa kepastian, dan ketika kita tidak memiliki harapan, entah harapan untuk masa depan, entah harapan yang lain. Bisakah kita mengenal Allah seperti Ayub? Atau sebaliknya karena kita memiliki pergumulan yang tidak bisa kita selesaikan, atau persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, akhirnya kita memutuskan diri untuk meninggalkan Allah. Saudara, saya beritahu bahwa ketika pergumulan itu datang di dalam hidup kita, sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Karena ketika pergumulan itu datang kepada kita, maka sebenarnya kita ini mengenal siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita masih tetap percaya kepada Allah
Ataukah kita tidak percaya lagi kepada Allah? Apakah kita masih percaya kepada firman Tuhan? Ataukah kita sudah melupakan firman Tuhan? Persoalan datang. Sebenarnya itu menjadi sebuah momen yang baik bagi kita. Sehingga kita tahu siapa diri kita ini. Semakin kita memiliki banyak masalah, seharusnya semakin kita bergumul kepada Tuhan. Semakin kita memiliki tantangan, semakin kita ini mengenal penebus kita. Semakin dan semakin. Nah, apa pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari Ayub ini? Ada satu aspek yang paling menggembirakan dari pengalaman Ayub ini. Ada satu hal yang paling menggembirakan bagi kita. Ayub tahu penebusnya. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Di mana Ayub ini dia hidup sekitar 4.000 tahun. Ya. Dari zamannya Yesus. Begitu lamanya. Tetapi ada satu hal yang sangat luar biasa di sini. Bahwa Ayub bukan hanya berbicara tentang pribadinya. Tetapi ia melihat jauh ke depan bahwa Allah itu adalah Allah yang konsisten dengan rencana-rencananya, dengan penebusannya bagi manusia. Jauh ke depan Ayub sudah melihat bahwa Allah akan memiliki satu jalan keluar bagi setiap pergumulan manusia. Yaitu seorang penebus yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di salib. Saudara, rencana penebusan Tuhan. Rencana penyelamatan yang Allah kerjakan. Itu tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Dari zaman Ayub sampai pada zaman Tuhan Yesus. Ayub tidak tahu nama penebus. Tetapi Ayub dia tahu misi dari sang penebus ini. Ayub tahu. Dan sekarang ini baru kita tahu bahwa Yesus itu sebagai penebus kita. Yesus itu dia sebagai penebus yang dikatakan oleh Ayub. Penebusku hidup. Saudara, Yesus sebagai penebus kita. Yesus dia memiliki misi penebusan bagi manusia, bagi saudara, bagi saya. Dan misi ini sudah dikerjakan. Yesus datang. Dia tidak berdosa. Dijadikan berdosa. Dia tidak bersalah. Dijadikan bersalah. Dia tidak melakukan kejahatan. Tapi dijadikan sebagai penjahat. Dia dicambuk. Dia dipukul. Tanpa belas kasihan. Bahkan Yesus dia disalib dengan cara yang tidak manusiawi. Mengapa Yesus melakukan ini? Mengapa misi Yesus seperti ini? Karena dia mati menggantikan kita. Menanggung dosa kita. Seharusnya kita yang dihakimi, seharusnya kita ini yang pantas menerima murka Allah. Tetapi Yesus dia rela datang ke dalam dunia ini. Dia sebagai penebus kita yang hidup. Bahkan sampai mati pun ketika dia dikubur. Kuburannya pun kuburan pinjaman.
Begitu menderitanya. Tetapi 3 hari kemudian, Yesus bangkit. Dia bangkit dan dia tampil sebagai pemenang atas kematian, atas dosa, atas neraka. Dan kita berani mengatakan, dialah penebus kita yang hidup. Sama seperti Ayub. Ayub mengatakan, penebusku hidup. Maka kita juga berani mengatakan, penebusku hidup. Penebusku hidup. Siapa penebus kita? Pasti kita tahu, Tuhan Yesus penebus kita. Siapa dia? Tuhan kita. Siapa dia Tuhan kita yang menjadi penebus itu? Penebus kita lebih dari penderitaan kita. Penebus kita lebih dari pergumulan kita. Penebus kita lebih dari kesulitan kita, lebih dari kebutuhan kita. Bahkan lebih dari segala tantangan-tantangan di dalam hidup kita ini. Jadi ketika kita menghadapi begitu banyak kesulitan, ingat saudara, kita memiliki penebus yang sudah menang atas setiap kesulitan kita. Yesus Kristus sebagai penebus kita. Memang walaupun kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita pasti akan menghadapi yang namanya tantangan, kesulitan. Bahkan banyak hal yang tidak kita pikirkan itu bisa menimpa kita. Tapi kita bersyukur karena kita memiliki penebus yang hidup. Jangan dikira bahwa Yesus tidak mengerti pergumulan kita. Jangan dikira bahwa Yesus tidak peduli dengan keadaan kita. Dia mampu menolong kita. Dia mampu menyediakan setiap kebutuhan kita. Dia mengerti masa depan kita. Dia mengerti kesulitan kita. Dia mengenal kita. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. 2 Timotius 2 ayat 19a. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara, dengan saya dikenal oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan mengenal kita. Tuhan bukan hanya mengenal kita. Tuhan bersama dengan kita. Kadang-kadang masalah begitu besar. Kadang-kadang persoalan begitu menakutkan. Ketika murid-murid dia naik perahu, badai datang. Yesus tidur di buritan. Mereka berkata apa? Tuhan, tidakkah Engkau peduli? Kita akan mati. Tidakkah Engkau peduli Tuhan? Kita akan mati. Tetapi apakah Yesus membiarkan murid-murid itu mati? Apakah Yesus membiarkan murid-murid itu tenggelam? Memang persoalan masalah harus kita hadapi. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus penebus kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dia sudah menang atas pergumulan kita. Dia sudah menang atas persoalan kita. Karena itu, saudara, sebagaimana Ayub mengatakan, penebusku hidup.
maka kita juga berani mengatakan, penebusku hidup. Luar biasa firman Allah. Nah ayat 25b, dan akhirnya ia akan bangkit atas debu. Siapa yang bangkit? Penebus kita. Akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ketika saya perhatikan dalam bahasa aslinya, bahkan dalam versi bahasa Inggris, semuanya mengatakan ia akan berdiri di atas bumi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, bangkit di atas debu. Tapi dalam versi bahasa Inggris dan versi yang lain dikatakan berdiri di atas bumi. Kita tahu bahwa Ayub itu hidup bertahun-tahun sebelum kedatangan Kristus yang pertama. Ayub hidup sebelum Yesus disalib. Namun mari kita perhatikan. Ayub mengatakan dengan pasti bahwa Tuhan akan datang dan berdiri di atas bumi. Tuhan akan datang. Saudara, ini menunjukkan bahwa kesulitan apapun yang dihadapi oleh Ayub, kehilangan apapun di dalam hidupnya, Ayub masih punya harapan bahwa penebusnya akan berdiri di bumi untuk membela dia. Ayub sangat percaya bahwa Allah, bahwa Tuhan itu berdiri di sampingnya. Dia melihat bahwa ke depan, Ayub melihat dengan iman bahwa Tuhan akan datang dalam kebenaran. Tuhan akan datang memulihkan setiap keadaan manusia. Tuhan akan datang menegakkan setiap orang percaya. Dan kita tahu penebus itu sebenarnya menjadi jaminan di dalam hidup setiap umat ketebusannya. Saudara, kita menjadi orang percaya itu bukan kebetulan. Kita menjadi anak-anak Allah itu bukan kebetulan. Karena Tuhan yang memilih kita. Karena Tuhan yang menebus kita. Karena penebusan inilah, maka Ayub mengatakan dia akan bangkit di atas bumi untuk membela setiap kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga akan kembali kedua kali ke dalam dunia ini. Memang pertama kali dia datang ke dalam dunia ini, dia menjadi korban karena dosa. Dia menjadi penebus akan dosa. Tetapi ketika dia datang kedua kali ke dalam dunia ini, maka penebus kita, dia akan datang sebagai hakim yang menghakimi semua yang hidup dan yang mati. Tentu ini menjadi pengharapan setiap kita. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan ini menjadi sebuah kepastian di dalam hidup kita, bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan
itu tidak pernah sia-sia. Karena kedatangan kedua kali ke dalam dunia ini untuk menjemput saudara dan untuk menjemput kita semua. Jadi kita memiliki penebus yang bukan hanya saudara menyertai kita, tetapi penebus yang juga akan membawa kita bersama-sama dengan dirinya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini menjadi pengharapan setiap kita. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, biar itu menjadi pengharapan kita. Kalau saudara di dalam kesusahan, kalau kita di dalam pergumulan, ada satu pujian mengingatkan kita, ada satu pujian mengatakan bahwa ku ingat rumahku di surga. Saudara, kadang-kadang pengharapan kita hanya kita tumpukan, hanya kita berikan kepada hal-hal yang kelihatan. Kita percaya Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dengan pekerjaan yang baru. Memberkati kita dengan finansial, mencukupkan kebutuhan kita. Memberkati kita dengan kepandaian, memberkati kita dengan banyak hal yang bisa kita nikmati. Tapi 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 mengatakan dengan jelas. Kalau pengharapan kita di dunia ini, kalau pengharapan kita kepada Kristus, kalau kita percaya Kristus hanya untuk hal-hal di dalam dunia ini saja, maka kita akan menjadi orang yang paling malang. Pengharapan kita kepada Kristus bukan hanya hal yang kelihatan. Itu sudah pasti Tuhan akan sediakan, Tuhan akan menyediakan bagi kita. Tetapi pengharapan yang sesungguhnya adalah Dia akan datang kedua kali dan akan berkumpul dengan kita semua. Kita yang masih hidup, kita akan bertemu di awan-awan. Kita yang sudah menikmati, kita yang sudah meninggal, kita yang sudah tidak hidup di bumi ini, kita akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Karena penebus kita hidup. Penebus kita hidup. Bukan hanya apa yang kita butuhkan. Penebus kita hidup lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia kerjakan bagi kita. Saudara, Ia akan bangkit, berdiri di atas bumi, membela setiap kita. Sebab itu mari kita kenali siapa penebus kita. Kenali diri kita. Siapa sebenarnya kita? Semakin kita menyadari siapa diri kita, maka kita akan semakin menyadari ketika penderitaan itu menimpa kita, kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Rancangannya selalu benar. Keputusannya selalu benar. Bahkan caranya Tuhan, rancangannya Tuhan bagi kita, itu adalah rancangan yang benar dan tidak pernah salah. Sebab itu kenali penebus kita. Maka kita akan bisa mengucap syukur apapun yang kita hadapi. Nah saudara, kita akan lanjutkan di dalam ayat 26 dan ayat 27. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ayub dia sangat tahu ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian.
Ayub tahu bahwa hidup ini adalah singkat. Dan kematian itu pasti. Saudara, saya biasanya cerita sama istri. Umur sudah 50, ya umur 57 mau ke 58. Terasa bahwa banyak yang kurang di dalam hidup ini. Terutama kesehatan kurang, nafsu makan kurang, berjalan jauh sedikit, sudah capek, mudah masuk angin. Kehidupan ini akan memiliki sebuah kepastian, semakin hari semakin tua. Dan pada ujungnya kita akan memiliki kepastian tentang kematian tubuh kita. Dan Ayub dia menyadari hal seperti ini. Dia tahu bahwa tubuhnya kembali menjadi debu. Tetapi satu hal, dia tahu ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan di dalam Tuhan, di dalam penebusnya. Karena itu Ayub katakan, intinya adalah Ayub tidak takut mati karena dia tahu dia akan masuk di dalam hadirat Tuhan setelah kematian. Dia akan masuk bersama dengan penebusnya. Saudara, mengapa Ayub ini? Dia begitu luar biasa. Dia tidak takut karena dia tahu dia aman di tangan Tuhan. Dan rupa-rupanya ini ketika saya renungkan, ini memiliki arti yang sangat mendalam di dalam Alkitab. Sangat mendalam. Kalau orang itu takut tentang kematian, kalau orang dikejar-kejar oleh bayang-bayang kematian, maka dipastikan bahwa orang itu akan takut dalam segala hal. Kalau orang takut tentang menghadapi namanya kematian, sebenarnya hidupnya sudah selesai. Karena kematian, karena bayang-bayang kematian itu membuat segala sesuatu di dalam hidupnya itu di dalam ketakutan. Ada orang yang takut naik sepeda motor. Setiap mau dibonceng sepeda motor dia nggak mau, takut. Karena nanti di jalan bisa tertabrak. Dan ujungnya nanti mati. Sehingga kemanapun dia naik mobil. Tetapi ketika dia naik mobil pun sama. Di jalan dia juga tertabrak oleh mobil. Apa yang dia takutkan itu menimpa. Dan akhirnya dia menghadapi kecacatan di dalam tubuhnya. Nah karena itu saudara, ketika kita takut dengan yang namanya kematian, sebenarnya kita takut dengan seluruh keberadaan kita. Apapun yang kita lakukan pasti kita mengalami ketakutan. Sebab itu ada dua hal yang penting di sini yang harus kita ketahui.
Ada satu arti yang sangat mendalam apa yang dikatakan oleh Ayub ini. Yang pertama, Ayub mengatakan bahwa sebenarnya tubuh kita ini adalah tubuh yang tidak permanen. Tubuh yang sementara. Karena tubuh kita ini mengalami yang namanya proses penuaan. Walaupun saudara mau pakai alat kosmetik secanggih apapun, kita tetap mengalami yang namanya penuaan. Kalau kita bisa bertahan hidup sampai umur 70 atau 80 tahun, maka dipastikan kita akan mengalami yang namanya penuaan. Kita akan memiliki pengalaman tentang penuaan itu. Pasti kita akan mengalami hal-hal yang tidak seperti dulu lagi. Dulu yang cantik, dulu yang ganteng. Ketika penuaan datang, semuanya menjadi pudar. Rambut dulu yang hitam, sekarang menjadi putih. Pendengaran dulu yang tajam, sekarang mulai bermasalah. Penglihatan yang masih tajam, ketika penuaan datang, maka mata kita bisa menjadi kabur. Kalau dulu capek tidur langsung tidur, maka sekarang sulit untuk tidur. Kalau dulu kita berjalan lari dengan gerak cepat, ketika penuaan datang, maka kita akan bergerak begitu lambatnya. Saudara, semua itu adalah bagian dari yang namanya proses penuaan. Artinya bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, maka kita tidak memiliki kehidupan yang permanen. Tubuh kita ini tidak permanen. Karena itu jangan kita mengumpulkan, Yesus mengatakan apa? Jangan mengumpulkan harta di bumi. Karena gegat dan ngengat itu ada. Sesuatu yang ada di bumi ini, sesuatu yang ada di dalam dunia ini, itu akan mengalami yang namanya penuaan. Tidak ada yang kekal di bumi ini. Sehingga ketika kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus dan Ayub, mereka tahu bahwa kehidupan di dunia ini tidak permanen. Namun keduanya memiliki pengharapan akan masa depan. Pengharapan kepada Sang Penebus. Sehingga Ayub menegaskan, walaupun kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan memandang kepada Allah. Sangat luar biasa, saudara. Jangan mengejar hal-hal yang sementara. Tetapi mari kita mengejar sesuatu yang kekal. Karena itu, ada arti yang pertama yaitu tubuh kita tidak permanen. Yang kedua, karena tubuh kita yang tidak permanen, karena dunia yang sementara ini, maka kita perlu yang namanya seorang penebus. Kita perlu penebus.
Karena ada penebus, maka ada kehidupan setelah kematian. Dan ini Alkitab mengatakan, banyak ayat yang mengatakan. Setelah kematian, masih ada kehidupan. Saudara, siapa sih sebenarnya penebus itu? Penebus itu adalah pribadi yang membayar harga kita. Penebus itu adalah pribadi yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Penebus itu adalah pribadi yang memulihkan keadaan kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak menghendaki setiap orang itu mengalami kematian sebenarnya. Dia tidak menghendaki siapapun mengalami penderitaan. Dan Tuhan tidak menghendaki siapapun mengalami penuaan, mengalami penderitaan, sakit, dan sebagainya. Dosalah yang menyebabkan penderitaan dan kematian. Karena dosalah maka kita kehilangan segalanya. Kita kehilangan semua. Tetapi hari ini kita bersyukur. Karena kita memiliki penebus yang hidup. Kita memiliki kehidupan setelah kematian. Dan Tuhan menjamin kepastian keselamatan kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 9 dan 10. Di sana dijelaskan bahwa kita pasti diselamatkan. Kita pasti diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus menjanjikan kehidupan kekal, di mana tidak ada lagi kematian, di mana tidak ada lagi sakit penyakit, di mana tidak ada lagi proses penuaan. Itu dijanjikan oleh penebus kita. Di dalam Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan lagi ada. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, kematian itu pasti. Saya beberapa waktu yang lalu lihat YouTube. Kemudian saya lihat ada rip seorang Junaidi Salat. Seorang yang, ya saya pikir ini adalah orang yang luar biasa. Dia menginjil begitu banyak orang. Tetapi di dalam hati saya sangat bersuka cita. Dia memiliki kepastian. Jadi bagi setiap kita, kematian itu pasti. Tetapi bukan akhir dari keberadaan kita. Kematian pasti ada, tetapi kehidupan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sebab itu secara teologis pemikirannya Ayub ini sangat luar biasa. Orang percaya akan melihat Tuhan. Kita akan berdiri di hadiratnya sepanjang kekekalan. Dan Ayub dia mengatakan bahwa tubuh kita memang kembali kepada debu. Tetapi kita akan memandang Tuhan walaupun kita tidak memiliki daging.
Kita akan memandang Dia, menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudara, penebusku hidup. Penebus kita hidup. Karena penebus kita hidup, maka kita memiliki kepastian. Sebab itu, apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita alami, percayalah, penebus kita, Dia penebus yang mengerti kita. Dia penebus yang peduli dengan kita. Pergumulan yang kita hadapi, saya percaya tidak melebihi dari apa yang dialami oleh Ayub. Kalau Ayub dengan penderitaan yang begitu hebat, dia mengatakan penebusku hidup. Demikian juga dengan kita. Mari kita kenali penebus kita. Yesus Tuhan kita. Kita kenali Dia. Jangan kita menyerah dengan setiap pergumulan, penderitaan yang sementara di dunia ini. Karena kita tahu bahwa penderitaan yang kita hadapi di dunia ini tidak melebihi dari kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sekali lagi saudara-saudara, sebagaimana Ayub katakan, penebusku hidup. Maka siang hari ini, mari kita bersama-sama katakan, penebusku hidup. Tuhan Yesus hidup. Dia ada di dalam kerajaan surga. Dia melihat kita, Dia memperhatikan kita, Dia menuntun kita, Dia memelihara kita, Dia yang memberkati kita. Sebab itu, tetaplah percaya kepadanya. Tetaplah berpegang kepada janji-janjinya. Saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Terus percaya kepadanya. Apapun situasi yang kita hadapi. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk renungan yang kami dengar pada siang hari ini. Yesus, Engkau sebagai penebus kami. Engkau menjadi bagian, Engkau menjadi jaminan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan setelah kami mengakhiri setiap pertandingan di dalam dunia ini. Ketika maut kematian menjemput kami. Kami memiliki tempat yang baru bersama dengan Engkau. Karena firman-Mu mengatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan inilah Tuhan yang kami percayai. Dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Engkau akan datang kedua kali untuk menjemput setiap kami. Dan biarlah Tuhan pengharapan kami ini, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi pengharapan yang menguatkan kami. Bahwa satu saat nanti kami akan bertemu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas janji firman-Mu ini. Kami yang lemah, berikan kami kekuatan. Kami yang dalam kekhawatiran, berikan kami Tuhan, oh Tuhan pertolongan-Mu Tuhan. Berikan kami damai sejahtera. Kami yang sedang bergumul dengan masa depan kami. Kami yang bergumul dengan kekurangan-kekurangan kami. Kami yang bergumul, Tuhan, oh Tuhan dengan sakit penyakit. Bahkan banyak pergumulan-pergumulan kami yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berdiri membela kami. Dan kami akan melihat pertolongan Allah itu terjadi di dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Bapa. Tuhan mari Engkau memberkati setiap kami yang mendengar, yang melihat. Oh Tuhan, yang ikut serta di dalam ibadah pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saudara kasih Tuhan, mari terimalah berkat dari Allah. Kiranya kasih yang tak terbatas dari Allah Bapa. Pertolongan dan kebaikan dari Allah Anak. Penyertaan,
damai sejahtera, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.